Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang fi'il rubai mujarrad. Kata rubai itu adalah nisbah kepada kata arba'ah yang berarti empat. Sehingga rubai itu dapat diartikan sebagai kata yang memiliki sifat empat. Ya. Kemudian mujarrad artinya kata yang bebas dari huruf tambahan. Ya. Mujarrad maksudnya mujarradun aniz zawaid. Artinya terlepas atau terbebas atau terhindar dari huruf-huruf tambahan. Jadi maksud daripada rubai mujarrad adalah fi'il yang terdiri dari 4 huruf dan terhindar atau terbebas dari huruf tambahan pada fi'il madinya. Wazan fi'il madinya adalah fa'lalah. Keempat huruf pada fa'lalah itu semuanya huruf asli. Ya, sehingga kalau kita mau mencari di kamus, ya tetap kita cari sesuai dengan keempat huruf tersebut. Ya. Fa adalah fa fi'il, ain lam fi'il, lam pertama ya huruf yang ketiga, dan lam yang kedua itu adalah huruf yang keempat. Fa'lala ya seperti kita ketahui adalah fi'il madhi. Ya, maksudnya fa'lala itu adalah fi'il yang terjadi di masa lampau. Kemudian yufa'lilu. Ya, yufa'lilu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dapat kita bentuk dari fi'il madhi. Jadi untuk memudahkan fi'il mudhari itu kita bentuk dari fi'il madhi dengan cara menambahkan salah satu dari huruf mudhari. Ya, misalnya. Ya. Nah, untuk fi'il yang terdiri dari 4 huruf seperti fa'lala, dahraja, ta'ta'a, tarjama, waswasa, seperti yang kita bahas saat ini, fi'il yang terdiri dari 4 huruf pada fi'il madinya, maka pada fi'il mudhari'nya huruf mudhari'nya di dhammah, ya, di dhammah, dan huruf sebelum terakhir di kasrah, sehingga menjadi yufa'lilu. Ya, harakat terakhir itu di dhammah kalau rofa. Ya, jika belum ada amil maka hukumnya marfu. Jika tidak ada amil yang mendahului maka hukumnya fi'il mudhari tersebut marfu. Ya. Dan jika marfu maka tanda rofaknya adalah dhammah. Itulah sebabnya huruf terakhirnya di dhammah. Maka kita membacanya yufa'lilu. Ya. Kemudian kita dapat mengganti juga dengan huruf mudhari yang lain. Misalnya ufa'lilu hamzah. Bisa. Salah satu dari 4 huruf mudhari dapat kita gunakan. Misalnya ta, sehingga menjadi tufa'lilu. Ya. Atau nun menjadi nufa'lilu. Ya. Kemudian bentuk masdarnya adalah fa'lalatan. Fa'lalatan adalah bentuk masdar. Kita menambahkan ta di akhir. Fa'lalatan, menambahkan ta di akhir. Nah, adapun harakat yang terakhir pada fa'lalatan, harakat yang terakhir yaitu fathatain itu sebenarnya masih relatif. Ya, bisa saja kita juga mengucapkan dalam konteks ini fa'lalatun, boleh. Karena belum ada amil ya yang mempengaruhi dan mendahului. Ya, belum ada amil yang mendahului. Nah, di situ dinasab ya dengan tanda fathatain karena
Ya, masdar ini juga dapat digunakan sebagai maf'ulun mutlak. Ya, dan itu dibahas dalam pembahasan ilmu nahwu. Kemudian masdar yang kedua, ya, jadi rubai ini memiliki dua bentuk masdar, yaitu fa'lalatan dan yang kedua fi'lalan. Fi'lalan. Dengan menambahkan alif, ya, setelah lam yang pertama. Kita menambahkan alif setelah lam yang pertama. Ya. Fi'lal. Ya. Kemudian fa-nya, fa'ul kalimah diberi harakat sukun. Sehingga menjadi fi'lal. Ya. Sama halnya dengan masdar, harakat terakhir itu masih relatif. Ya. Masih sangat dipengaruhi dengan amil yang mendahului nantinya dalam kalimat. Nah, di sini kita bisa membacanya fi'lalan atau fi'lalun, boleh. Ya. Karena huruf terakhir dalam ilmu sharaf itu sebenarnya belum dibahas. Huruf terakhir itu dibahas dalam ilmu nahwu. Kemudian bentuk isim fa'ilnya adalah mufa'lilun. Isim fa'il adalah mufa'lilun. Isim fa'il adalah kata yang mengerjakan fi'il. Ya, kata yang menunjukkan pihak atau orang yang mengerjakan fi'il. Ya. Isim fa'il dapat kita bentuk dari fi'il mudhari. Misalnya yufa'lilu. Yufa'lilu. Isim fa'il kita bentuk dari isim fi'il mudhari mabni ma'lum. Ya, nanti akan ada pembahasan fi'il mabni ma'lum dan mabni majhul. Ya, bentuk mabni ma'lum itu adalah yufa'lilu. Kita dapat membentuk isim fa'il dari yufa'lilu fi'il mudhari dengan cara mengganti huruf mudhari menjadi mim. Kita ubah menjadi mim, berharakat dhammah. Sehingga menjadi mufa'lilu. Ya. Ya, karena isim maka kita tanwin, ya. Mufa'lilun kita tanwin. Ya. Karena isim dan tidak beralif lam. Mufa'lilun. Nah, adapun isim maf'ulnya kita dapat bentuk dari fi'il mudhari mabni majhul. Misalnya yufa'lalu. Yufa'lalu. Ini adalah bentuk fi'il mudhari mabni majhul. Fi'il mudhari mabni majhul adalah fi'il, ya, yang dibentuk untuk menunjukkan kalimat pasif, ya. Caranya adalah dengan mendhammah huruf pertama dan di fathah huruf sebelum terakhirnya apabila fi'il mudhari. Sehingga yufa'lilu menjadi yufa'lalu. Ya, jadi yufa'lilu mabni ma'lum ya, yufa'lilu mabni ma'lum dan yufa'lalu mabni majhul. Yufa'lilu itu mabni ma'lum, artinya fa'ilnya disebut di dalam kalimat nantinya. Apabila fa'ilnya disebut dalam kalimat. Dan yufa'lalu digunakan apabila fa'il atau pelaku daripada suatu fi'il tidak disebutkan dalam kalimat. Nah, untuk membentuk isim maf'ul dari rubai mujarrad ini, kita mengganti huruf mudhari dengan mim berharakat dhammah. Kemudian huruf terakhir harakatnya kita tanwin karena isim, ya, isim maf'ul, sehingga menjadi mufa'lalun. Kemudian selanjutnya setelah isim maf'ul fi'il amr. Fi'il amr paling mudah kita bentuk dari fi'il mudhari. Ya. Yufa'lilu. Ya, untuk fi'il rubai mujarrad ini
kita dapat membentuk fi'il amarnya dengan cara ya dari fi'il mudhari kita hilangkan huruf mudhari sehingga menjadi fa'lilu. Kemudian huruf terakhir itu mabni. Ya, mabni apabila huruf terakhirnya huruf sahih, artinya bukan huruf illat, maka dia mabni sukun sehingga menjadi fa'lil. Ya. Kemudian fi'il nahi la tufa'lil asalnya dari tufa'lilu. Fi'il mudhari tufa'lilu fi'il mudhari di mana fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ya, fa'il daripada tufa'lilu ini adalah dhamir yang tersirat ya. Dan diperkirakan di situ ada dhamir anta. Tufa'lilu anta. Itu secara lengkapnya, tapi dhamir atau kata ganti pada tufa'lilu ini mustatir, tidak nampak. Diperkirakan di situ adalah anta, tufa'lilu anta. Fi'il mudhari ini dapat kita ubah menjadi fi'il nahi dengan cara menambahkan lamun nahi berharakat fathah dan huruf terakhir kita jazam dengan sukun. Ya, nanti di nahwu kita akan membahas tentang tanda-tanda jazam. Tanda jazam itu tanda utamanya adalah sukun. Ya. Tanda utamanya adalah sukun apabila huruf terakhir dari suatu fi'il yang dijazam itu adalah huruf sahih. Jadi la tufa'lil, jangan kerjakan. Ya. Dan la nahi ini adalah salah satu huruf jazam. La tufa'lil. Kemudian mufa'lalun itu sama bentuknya dengan isim maf'ul. Ya, sama dengan isim maf'ul, isim makan dan isim zaman. Nah, bagaimana cara membedakannya nanti dalam kalimat? Maka untuk membedakan isim maf'ul, isim makan, isim zaman dan masdar mimnya ya, karena memiliki bentuk yang sama itu dibedakan nanti dengan cara memilih makna yang sesuai berdasarkan redaksi kalimat atau siyaqul kalam. Ya. Nah, selanjutnya adapun contoh-contoh fi'il rubai mujarrad ini, misalnya dahraja, ta'ta'a, tarjama, waswasa, qalqala dan seterusnya, itu wazannya dan perubahannya sama persis dengan fa'lalah. Sama persis dengan fa'lalah, sehingga untuk menghafal fi'il wazan fa'lala ini sangat mudah. Misalnya fa'lala dahraja, yufa'lilu yudahriju. Fa'lalatan dahrajatan, fi'lalan dihrajan, mufa'lalan mudahrajan. Fahuwa mufa'lilun fahuwa mudahrijun. Mufa'lalun mudahrajun. Fa'lil dahrij. La tufa'lil la tudahrij. Mufa'lalun mudahrajun. Sama persis. Tinggal maknanya saja yang ingin kita ketahui, yaitu dahraja menggelindingkan, ta'ta'a menundukkan kepala, tarjama menerjemahkan, waswasa membisikkan, qalqala memantulkan, falfala memberi cabai, ya, seakar kata dengan fil cabai. Basmalah mengucapkan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah mengucapkan subhanallah. Kemudian halaman selanjutnya hamdalah mengucapkan alhamdulillah. Hailala mengucapkan la ilaha illallah. Hauqala mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ingin kita garis bawahi fiil-fiil mulai dari basmalah, subhala, kemudian hamdala, hailala, hauqala, itu sebenarnya adalah bentuk ringkasan dari kalimat dengan metode an-nahtu. Ya. Dalam pembahasan kebahasaan ada satu bab dalam ilmu sharaf ya yang dinamakan dengan metode an-nahtu, yaitu meringkas satu kalimat ya, atau meringkas dua kata atau lebih menjadi satu kata
dengan tujuan meringkas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim misalnya, itu kita singkat menjadi, ya, Bismillahirrahmanirrahim kita singkat menjadi basmalah. Menjadi basmalah. Basmalah maksudnya itu sama dengan, ya, qala bismillahirrahmanirrahim. Ini melalui metode namanya metode an-nahtu. Ya, melalui metode an-nahtu. Ya. Demikian juga seperti hamdalah, hailala, hauqala. Itu semua singkatan dari satu kalimat yang diubah menjadi satu kata. Jadi basmalah sama artinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah sama artinya dengan alhamdulillah. Hauqala sama artinya dengan qala la haula wa la quwata illa billah melalui metode an-nahtu. Nah, demikian pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut pembahasan tentang rubai mulhaq. Wabillahi taufik wal hidayah wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.